Kepada Bapak Nurholis dimohon untuk unmute untuk memberi sambutan. Ya, maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah membimbing umatnya dari zaman yang belum mengetahui keyakinan yang sebenarnya menuju keyakinan yang betul-betul telah dijadikan sebagai pegangan hidup sampai di yaumil kiamah. Yang saya hormati Pak Hanif selaku pemateri dari Asperio Platform Robotika dan IoT, yang saya sayangi para mahasiswa himpunan mahasiswa program studi teknik elektro sebagai penyelenggara, yang tidak lupa pula para peserta webinar yang selalu aktif dalam berpartisipasi kegiatan webinar ini. Kami mewakili Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari sangat bangga dan memberi penghargaan yang luar biasa kepada penyelenggara, di mana kegiatan ini telah dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai tuntas. Sekali lagi terima kasih kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi di bidang robotika. Di saat pandemi ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengurangi, memutus dan COVID-19 pada hari ini yang telah diikuti sejumlah 50 peserta pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 00 waktu dengan melalui Zoom video conference dengan tema implementasi sistem robotika dalam menghadapi era new normal. Dengan ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurholis atas tadi. Untuk selanjutnya kami persilahkan.
Mohon maaf. Untuk saat ini Mas Magang sedang terkendala sinyal, masih ada masalah teknis. Mohon maaf. Mohon maaf atas kendala teknis tadi. Untuk penutup dan doa akan dilimpahkan kepada Mas Asrul. Kepada Mas Asrul kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini, pembukaan sudah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Asrul atas pembacaan doanya. Acara selanjutnya adalah pemaparan yang akan dilakukan oleh pemateri. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara ini. 1. Penyampaian materi oleh pembicara dilakukan selama 1 jam. Selama pembicaraan penyampaian pemateri, peserta dilarang melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara telah menyampaikan materinya. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan CV pemateri kita. Pemateri kita hari ini adalah Mas Hanif Ramadan dengan nama lengkap Talha Hanif Ramadan, selaku co-founder Business Development dari Asperio. Yang memiliki gelar sarjana teknik metalurgi dan material Universitas Indonesia. Kepada Mas Hanif, selaku pemateri, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak atas pengenalannya. Sebelum saya memulai materinya, saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Nurholis, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari. Lalu juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu para dosen dari Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari. Lalu kepada Mas Sukoco yang sudah dengan sabar mengarahkan saya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk webinar hari ini, dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang merupakan peserta webinar nasional dari Universitas Hasyim Asy'ari yang dilaksanakan hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kenal bagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hanif. Tadi sebenarnya nama panjang Talha Hanif Ramadan, namun biasa dipanggil Hanif. Saya di sini General Manager, tapi cukup kecil ya. Sebenarnya title atau pangkat itu tidak diperhatikan terlalu besar. Namun hariannya adalah mengatur dan memanage seluruh operasional dari Asperio atau PT Artiva Sukses Persada. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada himpunan mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy'ari yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini yang cerah kepada saya untuk mengisi webinar nasionalnya. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini itu dapat bermanfaat dan dapat memberikan pandangan atau insight maupun masukan kepada teman-teman sekalian terkait apa yang sedang terjadi di dunia robotika sekarang di Indonesia, dan memberikan pandangan sedikit terhadap robot yang sudah kita implementasi di salah satu rumah sakit di Indonesia, di Bandung tepatnya. Nah, dan saya akan disclaimer juga, mohon maaf kalau misalkan pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang detail. Saya sendiri seperti tadi saya sebutkan berasal dari jurusan teknik material ya. Jadi saya dulu belajar mengenai ilmu logam dan segala macamnya, tapi saya memang punya passion di bagian robotika dan di bagian teknologi secara khusus. Jadi saya
percaya diri pursue passion saya untuk mengejar passion saya di sana. Dan sebenarnya di tim saya juga ada kepala tekniknya, engineering-nya, dan beliau yang mungkin bisa memberikan insight yang lebih banyak. Namun, jika ada pertanyaan atau teman-teman penasaran yang mungkin nanti saya belum bisa menjawab, silakan di WhatsApp room. Nanti saya akan sampaikan ke tim engineering dan nanti kita akan berikan jawaban resminya setelah webinar ini selesai. Nah, jika itu semua sudah selesai saya jelaskan, saya akan izin share screen dan membagikan presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke. Ya, semoga semuanya sudah melihat presentasi saya di layar masing-masing, entah kalian menggunakan HP atau menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Jadi tema pada hari ini kita akan membahas mengenai robotika di masa pandemi pada khususnya. Jadi dua babak yang akan kita bahas. Babak pertama itu kita akan melihat secara skala besarnya itu data-data yang berhubungan dengan robotika yang ada di lapangan. Jadi saya sendiri pribadi itu memiliki pengalaman di implementasi robotika dan otomasi di pabrik-pabrik dan juga di gudang-gudang logistik. Jadi nanti yang pertama kita akan melihat dulu dari segi data itu seperti apa sih yang sekarang merupakan tren di dunia robotika dan di dunia otomasi. Lalu di babak berikutnya kita akan sharing sedikit mengenai robot yang kita develop secara lokal. Jadi ini merupakan karya anak bangsa yang kita sebut TORI. Jadi TORI itu adalah teleoperated robot atau robot yang bisa dioperasikan secara jarak jauh yang kita kembangkan untuk medis dan para pekerjaan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitasnya setelah pandemi. Jadi semoga dua babak ini bisa cukup menarik dan cukup informatif, serta memberikan teman-teman sekalian pandangan baru terhadap bagaimana perkembangan teknologi khususnya robotika di Indonesia, dan juga bagaimana cara kita bisa membantu khalayak umum melalui teknologi yang mutakhir atau yang maju, yang yaitu merupakan teknologi robotika. Jadi kita akan mulai. Yang pertama yang pasti yang saya selalu ingatkan kepada semua teman-teman, rekan-rekan saya, keluarga, ketika kita bicara mengenai teknologi, mengenai robotika, adalah dunia ini tidak akan sama lagi setelah pandemi ini terjadi. Sebelum pandemi ini terjadi, kita melihat banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik-pabrik, dan banyak pengguna teknologi yang melakukan adaptasi teknologi itu secara stabil. Tetapi setelah pandemi terjadi, setelah COVID-19 itu ditemukan, mulai banyak perusahaan, entah itu dia perusahaan dari manufaktur, perusahaan yang bersifat administratif, perusahaan yang dari industri elektronika, dan lain-lainnya, itu secara bergerombol, secara berbondong-bondong, mereka mencoba untuk mengadaptasi teknologi lebih banyak. Jadi, nggak dikit saya bicara dengan teman-teman dari industri agrikultur, misalkan para petani yang pengen tahu bagaimana caranya bisa mengimplementasikan teknologi drone atau teknologi robotika di sawahnya atau di ladangnya. Lalu teman-teman dari pabrik manufaktur, bagaimana caranya mengamankan kondisi di dalam pabrik dengan menggunakan robotika atau menggunakan teknologi yang tersedia di era sekarang. Dan di tempat-tempat lainnya, yang merasa bahwa dengan menggunakan robotika atau teknologi-teknologi yang tersedia itu dapat mempermudah dan mengamankan aktivitas mereka di pasca pandemi, di saat pandemi. Nah, maka dari itu sebenarnya prediksi kita sebagai perusahaan, sebagai Asperio, itu ada 3 hal yang akan berubah setelah pandemi ini terjadi. Yang pertama itu adalah yang pasti ekonomi itu tidak akan pulih secara seketika. Yang pasti sekarang kita mengalami resesi di Indonesia dan secara global juga
mayoritas negara-negara susah untuk menjaga pertumbuhan ekonominya, sehingga secara dua kuartil mereka mengalami penurunan dari kinerja ekonomi yang disebut resesi, sehingga banyak dari mereka yang akan mencoba untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi ekonomi di masing-masing negara. Akan tetapi, untuk mengembalikan ekonomi di masing-masing negara tersebut, ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, yang cukup lama. Karena sebelumnya kita sudah dalam kondisi yang stabil, dan dihadapi oleh pandemi ini menyebabkan kita untuk mereview lagi, untuk mawas diri lagi terkait proses-proses yang sudah terjadi di industri maupun di pasar yang sekarang sudah berlaku. Yang kedua adalah aktivitas sehari-hari itu akan tetap mematuhi protokol kesehatan dekat-dekat ini. Jadi 2022, walaupun nanti mungkin vaksin atau obat dari virus ini sudah muncul, banyak perusahaan yang menaruh atau memfokuskan diri terhadap protokol kesehatan maupun protokol kebersihan menjadi faktor utama atau improvement, perbaikan utama yang akan mereka tuju di tahun 2021 dan 2022. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2020 dan sebelumnya, banyak perusahaan yang tidak menempatkan kebersihan dan juga sanitasi itu menjadi fokus utama. Akan tetapi, pandemi dan virus ini menyadarkan kepada semua pelaku industri bahwa sebenarnya sanitasi dan kebersihan itu sangat mempengaruhi bahkan ke bisnis-bisnis yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesehatan maupun medis. Sehingga mereka akan pasti mengimplementasikan teknologi-teknologi yang akan membantu men-screening atau mensortir dan juga memberikan alert atau memberikan informasi bahwa ada orang yang terkena gejala penyakit tertentu dan sebagainya macamnya. Dan yang terakhir adalah seperti yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, adaptasi teknologi akan semakin cepat. Jadi kita tidak akan heran jika melihat nanti di tahun 2021-2022 akan semakin banyak robot yang dipasang di pabrik, akan semakin banyak AGV atau robot line follower yang akan ditemukan di industri logistik, dan juga akan semakin banyak software kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang akan diimplementasikan tidak hanya di industri manufaktur dan di industri elektronik, tapi di industri logistik, di industri kreatif, dan macam-macamnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat trennya di tahun 2020 ya, itu robotika sedang dalam grafik menukik. Jadi semakin banyak orang-orang yang ada di industri manufaktur maupun di industri di luar itu yang menanyakan bagaimana sih caranya kita mengimplementasikan robot atau mengimplementasikan transformasi digital di perusahaan kita sehingga kita bisa men-streamline atau meningkatkan efisiensi di proses ke kantor-kantor kita. Nah, menurut International Federation of Robotics atau Federasi Internasional of Robotics, pada tahun 2021 itu kita akan melihat peningkatan dari implementasi robotika dan otomasi di berbagai macam industri, khususnya sebenarnya di industri manufaktur, elektronik, logistik, dan farmasi, itu akan menaik sejumlah 88% dari tahun 2020. Jadi kalau misalkan nanti di slide berikutnya kita akan lihat, total robotik yang sudah diimplementasi sampai tahun 2020 itu sekitar 2,1 juta unit di seluruh dunia. Nah, sedangkan nanti di tahun 2021, para pengamat di Federasi
operasional mereka sehari-hari. Jadi logikanya adalah dengan menyaksikan robotika dan otomatis, kita memiliki solusi yang lebih akurat. Jadi robot ini tidak perlu diberi di level di mana tidak terlalu ringkih dan tidak perlu servis yang terlalu banyak, dan juga dengan menggunakan kecerdasan buatan, robot-robot ini juga bisa melakukan self-improvement atau mereka bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu di production line. Nah, ini merupakan mulai berlomba-lomba untuk menginvestasi atau menggunakan robotika. Hal ini juga merupakan cerminan bahwa sebenarnya taraf atau masyarakat global itu semakin maju di era abad 21 ini, dan ini menyebabkan memang value atau nilai dari pekerjaan para sehingga banyak orang yang melihat bahwa lebih baik orang-orang yang tadinya bekerja secara statis, dia hanya melakukan misalkan perakitan, melakukan satu pekerjaan tertentu, itu mereka diarahkan untuk bisa mengimplementasikan pekerjaan yang lebih sulit daripada itu gitu. Nah, di luar itu juga tiga atau dua faktor yang lainnya seperti untuk mengimprove quality dengan menggunakan robotika, kita bisa mengimprove kualitas dari proses yang kita sudah gunakan di production line, karena dengan menggunakan otomatis kita juga bisa meningkatkan akurasi yang dimiliki oleh production line kita gitu. Nah, berikutnya, kalau misalnya dari industri, tadi kan kita sudah ada alasannya ya, faktornya apa. Nah, kita bagi nih, di masing-masing industri itu sebenarnya alasan ini relevan atau enggak sih? Nah, ini dari industri ya. Jadi, yang pertama adalah otomotif, kedua adalah elektronika, yang ketiga adalah farmasi. Nah, dari berbagai macam alasan mengapa robotika harus diimplementasikan di pabrik mereka, ternyata kalau misalnya kita bagi per industri, kita bagi per lapangan, itu kita bisa dapat insight atau pandangan yang cukup unik gitu. Nah, yang pertama yang pasti semua orang punya concern yang cukup besar ya terhadap jadi dengan mengurangi biaya, mereka bisa lebih lega lagi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, sembari juga bisa meningkatkan taraf, ya mereka bisa lebih meningkatkan gaji mereka untuk pekerja, maupun juga bisa meningkatkan kualitas produk mereka sehingga mendapatkan nilai yang lebih layak lagi di pasar. Nah, selain itu, mereka bisa mendapatkan kualitas barang yang lebih canggih dibanding kompetitor lainnya gitu. Nah, dan tapi kalau misalnya kita lihat di faktor nomor 5, yaitu terkait meningkatkan fleksibilitas atau meningkatkan kemampuan untuk para pengguna robotik ini mengubah-ubah production line-nya atau line produksinya untuk menyesuaikan volume produksi maupun cukup menarik karena otomotif itu merupakan sedangkan elektronik
elektronika dan farmasi tidak begitu peduli. Industri otomotif, mereka sangat terkontrol oleh supply and demand. Itu yang pertama. Sehingga mereka akan selalu, bahkan sekarang mungkin ketika robot itu belum kan di mayoritas industri manufaktur otomotif, mereka sudah secara rutin mengubah lini produksi yang mereka miliki di pabrik secara berkala. Jadi kadang mereka mengambil proses tertentu, tahunya nanti bulan depan atau 2 bulan lagi setelah mendapatkan data dari pasar, mereka akan coba ubah line produksinya untuk menyesuaikan dengan jumlah produksi yang ingin dicapai. Nah, dengan menggunakan robotika, mereka bisa mendapatkan kefleksibelan atau fleksibilitas dari implementasi production line mereka lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Nah, ketika kita bicara tentang robotik secara keseluruhannya, pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai 6 macam robot. Nah, 6 macam robot ini 3 awalnya adalah yang pertama AGV dan yang standalone, yang ketiga adalah robot kolaboratif. Nah, 3 robot ini cukup berbeda antara satu sama lainnya. Untuk AGV dan AMR ini, dia merupakan robot line follower. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut skill contest atau ada lomba secara nasional, biasanya KRI itu punya lomba robot. Kita sering lihat line follower dan autonomous mobile robot. Nah, ini sebenarnya udah diimplementasikan secara banyak dan luas di Indonesia. Jadi, Asperio sendiri ini kan merupakan grup dari bagian dari Infinity Group. Infinity Group ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan solusi robotika dan solusi software untuk industri manufaktur. Dan Infinity Group ini sudah mengimplementasikan AGV ini, AGV sudah banyak sekali di industri manufaktur. Nah, robot AGV ini dia gunanya adalah untuk mentransfer material, entah itu barang dalam karton, dalam palet, atau dalam rak, dari satu tempat, dari titik A ke titik B, dan dari titik B ke titik A, atau ke titik lainnya. Gitu. Lalu yang kedua ada standalone articulated robot. Ini robot industri yang biasanya memiliki aksis atau tumpu sebanyak 3 sampai 6 tumpu, yang biasanya ditemukan di industri manufaktur yang sangat luas, gitu. Bahkan di luar industri manufaktur seperti industri semen, itu juga memakai robot semacam ini. Robot ini dia biasanya ditaruh di dalam kerangkeng, jadi ditaruh di dalam kandang sehingga tidak membahayakan orang yang bekerja di sekelilingnya, gitu. Nah, ini aplikasinya cukup banyak. Jadi kadang diaplikasikan untuk assembly, untuk welding, untuk painting, dan untuk menghandle atau memegang material besar. Jadi contohnya, kalau misalnya teman-teman bayangkan di pabrik mobil, itu robot biasanya melakukan painting, dia melakukan welding, dan juga dia memegang frame mobil yang ukurannya cukup besar. Nah, dan yang ketiga adalah kolaboratif robot. Untuk kolaboratif robot ini dia umumnya dapat bekerja dengan manusia. Ini yang membedakan kolaboratif robot dengan standalone articulated robot. Kolaboratif robot ini dia memiliki sensor yang pintar sehingga dia tidak perlu dikandangkan atau dipasang kerangkeng, dan ini dia bisa bekerja sama dengan manusia, dan umumnya itu memang dia ditaruh atau diinstalasi di bagian-bagian yang misalkan line produksinya sempit, di areanya sempit, manusia butuh tenaga lebih untuk mengangkat barang yang berat, atau misalkan di line produksi atau di tempat di mana terjadi aktivitas merakit dan juga aktivitas mengumpulkan barang. Jadi mereka bisa, contohnya misalkan kalau dibayangin di pabrik logistik gitu, ngambilin barang-barang, ngambilin makanan, ngambilin minuman yang nanti mau dipaketin dan dikirim ke supermarket, itu merupakan pekerjaan yang cocok digunakan untuk kolaboratif robot. Nah, selain itu, 4-6 kita punya standalone yang dalam bentuk gantry, standalone robot yang dalam bentuk delta, dan standalone robot dalam bentuk skala.
Nah, ini masing-masing memang bentukannya unik gitu. Kayak contohnya untuk gantry robot ya. Ini banyak kita implementasikan di mesin langsung. Jadi di production line ini, di mesinnya langsung ada gantry ini. Dan ini merupakan robot yang cukup low cost dan nilai investasinya itu nggak sebesar industrial robot. Nah, robot ini dia memiliki 3 aksis yang masing-masing itu 90 derajat posisinya. Dan ini dia tidak berotasi atau tidak muter, tapi dia itu gerak dalam garis lurus. Nah, selanjutnya adalah ada robot Delta. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman bayangin, itu bisa diaplikasikan di pabrik makanan. Dia ngambilin biskuit, ngambilin permen, ngambilin bagaimana sembarang-barang. Jadi kelebihannya ini dia memiliki 3 tangan yang bergerak dengan super cepat, tetapi dia tidak bisa bergerak secara leluasa. Yang hanya bisa bergerak adalah platformnya atau base-nya yang berwarna putih. Nah, yang terakhir adalah skala robot. Jadi robot ini dibuat dengan mengambil inspirasi dari bagian tubuh manusia, yaitu lengan, siku, dan juga pundak. Nah, ini digunakan untuk aplikasi yang cepat juga, dengan kecepatan tinggi. Ini digunakan untuk mengambil barang yang bentuknya kecil. Jadi biasanya bebannya itu hanya 500 gram, 1 kilo, hingga 3 kilo. Nah, menurut International Federation of Robotics, tadi saya sudah sebutkan bahwa di tahun 2017 itu sekitar 2,1 juta robot itu sudah diimplementasikan di seluruh dunia. Dimana kalau misalkan kita bagi per pekerjaan, di aplikasi terbanyak itu adalah untuk mesin tending. Jadi contohnya adalah misalkan teman-teman punya mesin CNC atau mesin tertentu yang menjalankan proses misalkan membubut atau memprinting, ngeprint suatu benda, robot ini digunakan untuk menjaga proses itu dan menjaga agar mesin itu tetap berproduksi. Jadi mereka yang masukin materialnya, terus mereka yang mencetin settingannya, atau misalkan settingannya itu sudah dilakukan via program, dan mereka yang mengeluarkan bendanya itu dari dalam mesin CNC-nya. Nah, setelah itu ada beberapa aplikasi lagi, kasus aplikasi lagi seperti welding dan soldering, itu 82.000 unit, ini juga perakitan atau assembly, sekitar 47.000 unit. Nah, kalau misalkan dari tadi kita bahas mengenai industri yang paling banyak mengimplementasikan robotika itu, khususnya adalah robotika yang terartikulasi ya. Jadi robotika yang industri, itu adalah industri otomotif, sejumlah 126.000 unit secara global. Di Indonesia pun juga udah banyak yang mengimplementasikan, jadi kalau misalkan teman-teman tahu mobil yang berinisial T, berinisial H, berinisial D, yang merupakan mayoritas produk dari Jepang, mobil dari Jepang. Nah, ini mobil-mobil ini yang memang menggunakan otomasi dan juga robotika di pabrik-pabriknya. Nah, untuk robot kolaboratif sendiri, mereka itu masih tergolong baru memang. Jadi baru-baru ini saja mereka disempurnakan, dan juga baru-baru ini saja mereka diperkenalkan ke pasar. Dan di sekitar tahun 2017, mereka itu mencapai jumlah total sekitar 10.000 sampai 20.000 unit di pasaran. Sedangkan menurut pengamat dari IFR, mereka memprediksi bahwa pada tahun 2020, tahun ini, itu akan ada kenaikan sekitar 100.000 unit secara global. Jadi secara mendunia, ini kita akan melihat bahwa kolaboratif robot ini akan semakin sering digunakan di industri manapun, termasuk manufaktur, otomotif, elektronik, farmasi, dan segala macamnya. Nah, bicara soal AGV itu sebenarnya banyak diimplementasikan di industri logistik. Jadi kalau misalkan contohnya di Cina gitu, di ini ada promo 11 kan?
11 itu merupakan iya tanggal 11 ya merupakan hari yang sangat penting maupun toko penjualan yang ada di Nintendo dan di logistiknya sekitar 6.000 tidak tersetik. Mohon maaf ya, mungkin dari Mas Hanif sendiri terkendala sinyal. Kita tunggu sebentar. Halo, mohon maaf, tadi ada gangguan internet. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi untuk di tahun 2021 itu akan diestimasi bahwa AGV ini akan meningkat sebanyak 10 kalinya dari tahun 2017. Nah, ini menunjukkan bahwa memang implementasi dari infrastruktur logistik yang pada tahun 2020, 2021 dan kedepannya ini akan banyak bergantung kepada penggunaan otomasi dan robotika untuk dengan secara cepat mengolah dan membantu para pekerja mengakses order yang lebih banyak dari toko online. Nah, tipe robot yang tadi kita sudah sebut, kalau misalkan secara industri kita bagi lagi, itu kita lihat bahwa robot tradisional yang bukan merupakan AGV, yang bukan merupakan robot kolaboratif, itu paling banyak diimplementasikan sekarang. Jadi karena memang itu sudah ada dari zaman dulu ya. Ini kan kalau misalnya kita bicara mengenai industri 4.0, kita memahami bahwa industri 4.0 itu berangkat dari industri 1.0, industri 2.0, lalu ke industri 3.0. Dan di industri 2.0 itu sebenarnya robotika itu sudah diperkenalkan melalui otomasi sederhana. Sehingga traditional robotics ini bisa dibilang sudah teknologi kuno yang sudah diimplementasikan dari mungkin tahun 1900 awalan. Nah, kalau misalkan kita memprediksi berapa sih jumlah robot yang akan dikirim kepada pengguna dan pelanggan atau industri di tahun depan, itu total volumenya secara keseluruhan bisa sampai hingga 3 juta unit menurut International Federation of Robotics. Ini didasarkan oleh interview dan juga diskusi dengan para pelaku industri secara global. Jadi ini merupakan beberapa insight atau beberapa data yang mungkin relevan terkait robotika. Nah, yang terakhir adalah apa saja sih faktor yang menghambat investasi. Jadi di luar itu semua, di luar optimisme orang-orang terkait otomasi, terkait robotika dan teknologi baru, sebenarnya tantangan dan hambatannya itu juga masih banyak. Nah, salah beberapa dari tantangan dan hambatannya itu yang pasti adalah cost of robots itu semakin mahal. Jadi untuk robotik tradisional mungkin mereka itu mengalami depresiasi harga belakangan ini, tapi yang banyak dibutuhkan di industri itu sekarang adalah robot yang bisa bekerja sama dengan manusia, yaitu collaborative robotics. Dan collaborative robot ini harganya masih cukup mahal dibandingkan dengan robotika industri. Nah, lalu selain itu, banyaknya pilihan dari merek robotika ya. Kita kenalkan ada KUKA, ada Fanuc, ada Saubli, ada ABB, dan seterusnya. Itu menyebabkan user itu atau pengguna di lapangan itu banyak mengimplementasikan macam-macam tipe robot dari masing-masing tipe brand yang menyebabkan mereka tidak punya central control yang bisa mengatur semua proses
otomasi yang ada di pabriknya. Menarik, yang dari 3 faktor utamanya adalah masih kurang nih integrator ataupun orang-orang yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk mengimplementasikan solusi-solusi seperti robotika dan semacamnya untuk mereka yang ingin menggunakan. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi atau semangat bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya kemauan dan kemampuan untuk masuk ke industri robotika, bahwasannya itu banyak sekali opportunity di luar sana, akan tetapi jumlah kemampuan atau technical skill yang dimiliki oleh kita itu masih kurang, apalagi di bagian desain dan juga di bagian implementasi. Jadi dua hal itu, desain dan implementasi, ini bisa sangat krusial untuk dipelajari dan dipahami untuk men-serving atau melayani kebutuhan dan juga kesempatan yang ada di pasar sekarang. Nah, itu semua sudah selesai saya paparkan, maka mungkin salah satu quote yang cukup menarik didapat dari Andrea Thomas. Ini salah satu founder dari perusahaan robotic service ya. Jadi service robot yang digunakan di rumah sakit dan di tempat-tempat umum. Dia bilang adalah pada era sekarang itu rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu sedang bertransisi untuk beroperasi dengan seminimal mungkin manusia. Jadi secara minim orang yang ada di fasilitas kesehatan dan segala macamnya, namun juga mereka akan mencoba untuk menjaga keamanan dan juga kesehatan dari pekerja-pekerja yang sedang berlaku di dunia kesehatan. Nah, jika itu semua sudah dijelaskan, kita akan masuk nih kenapa implementasi robotik di era pandemi ini sangat penting, dan apa sih contoh transisi robotika yang terjadi di Indonesia saat pandemi. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke babak kedua, yaitu kita akan bahas mengenai TORI. Nah, di TORI ini kita akan melihat bagaimana cara mengimplementasi sistem robotika dalam menghadapi pandemi COVID-19 secara lokal atau di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan perkenalkan dulu nih, apa itu TORI. Nah, jadi TORI itu sebenarnya berasal dari salah satu AGV yang dimiliki oleh Asperio yang juga dimiliki oleh Infinity Group. Nah, pada tahun 2017 itu, kita membangun solusi AGV yang low cost, yang memiliki nilai investment yang rendah, yang kami sebut Clark. Jadi namanya itu Clark. Nah, di generasi keduanya di tahun 2018, itu Clark diperkenalkan dan diimplementasikan di industri. Jadi nanti akan ada videonya di slide ini. Dan pada generasi ketiga, Clark itu dalam proses pengembangan setelah dapat input dan timbal balik dari pengguna di lapangan. Jadi menariknya kita sudah pasang mungkin lebih dari 10 unit di beberapa pengguna di industri elektronik, dan mereka sangat puas sehingga mereka minta kita untuk melakukan improvement terhadap AGV yang sudah diimplementasikan. Dan pada tahun 2020, karena COVID-19 terjadi, maka Clark ini kita kembangkan menjadi apa yang kita sebut TORI. Nah, ini mungkin di industri elektronik. Di PT Samindo ini ada di Cikarang, Jawa Barat, dan ini dia menggunakan AGV yang merupakan Clark di generasi kedua. Clark ini digunakan oleh mereka untuk mengantar barang dan juga untuk memindahkan satu material dari satu production line ke tempat lain. Jadi dengan menggunakan Clark ini, dia bisa menghemat dari efisiensi dan mereka bisa bekerja secara lebih produktif. Nah, kalau itu sudah dilihatkan, maka dari itu kita akan lihat bahwa sebenarnya TORI itu bawahnya itu adalah Clark generasi kedua yang kita lakukan improvement. Nah, 4 core items atau barang-barang inti atau alat inti yang merupakan bagian dari
Tori itu adalah yang pertama motor denjir ya yang kita gunakan, lalu industrial PC, alat network, dan juga sensor untuk safety dan obstacle untuk rintangan. Nah, jadi Tori itu sendiri adalah singkatan dari Teleoperated Robot Infinity 4.0 karena ini bagian dari produk lini produk Infinity Group. Nah, mobile robot ini sebenarnya keuntungannya atau implementasinya itu kita bangun dengan ide bagaimana caranya satu robot itu bisa melakukan berbagai macam fungsi yang bisa membantu para pekerja ketika di era pandemi ini terjadi gitu. Jadi ada 6 fungsi utamanya. Yang pertama adalah untuk telepresence atau untuk berbicara dengan aman secara social distancing antara satu orang dengan orang lainnya. Khususnya dalam kasus ini kita implementasikan untuk dokter. Lalu yang kedua adalah untuk keamanan. Jadi dengan fitur surveillance dan webcam yang dipakai di Tori ini kita bisa mendeteksi siapa yang menggunakan masker dan siapa yang tidak menggunakan masker, dan juga bisa menjaga protokol social distancing dengan memproses video langsung dari webcam menggunakan kecerdasan buatan. Jadi dengan menggunakan Tori ini kita bisa mengirim barang, khususnya misalkan makanan, pasien, lalu misalkan maupun disinfeksi menggunakan spray atau menggunakan cairan alkohol. Atau cairan hand temperatur dengan menggunakan temperatur untuk membaca menggunakan temperatur fungsi utamanya dari si Tori. Tori ini pada slide sebelumnya. Jadi Mavix R ini adalah yang lainnya itu merupakan platform atau aksesoris tambahan yang bisa diganti oleh pengguna. Jadi dia memiliki keleluasan untuk mengimplementasikan Tori ini di berbagai macam situasi. Seperti misalkan ingin mendisinfeksi ruangan dari COVID, itu bisa menggunakan disinfeksi ultraviolet atau disinfeksi menggunakan cairan. Atau misalkan ingin mentransfer barang, ini juga bisa melakukan transfer menggunakan aksesoris Tori yang membawa baki dan membawa rak yang berisi nampan. Nah, untuk skenario aplikasinya, ini sebenarnya Tori ditujukan untuk berbagai macam aplikasi di lapangan. Jadi contohnya di pabrik, di rumah sakit, di hotel, di restoran, di gudang supermarket, dan di perkantoran. Sedangkan kita sendiri sudah pernah mengimplementasikan satu buah unit di salah satu rumah sakit di daerah Bandung yang nanti kita akan lihat di slide mendekat terakhir. Nah, ini salah satu contoh skenario-nya untuk Tori sendiri. Jadi Tori ini dengan menggunakan rak atau aksesoris yang dimilikinya, salah satu use case-nya adalah ketika mengirim makanan atau mengirim barang ke ruangan atau ke bangsal isolasi. Jadi dalam kasus ini sebuah perawat dia ingin mengirim makanan atau ingin mengirim peralatan yang dibutuhkan oleh pasien yang terkena COVID. Lalu dengan menggunakan Tori ini dia bisa mengirim makanan tersebut tanpa harus harus ada kontak antara perawat tersebut dengan pasien, sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi interaksi atau exposure langsung antara orang yang merupakan orang yang terkena gejala dengan orang yang tidak terkena gejala atau yang masih sehat. Nah, ini
Kalau misalnya ada yang penasaran mengenai spesifikasi teknisnya, jadi secara payload atau secara beban yang bisa dihandle oleh Tori itu dia sekitar 60 kg dengan kecepatannya itu sekitar 35 sampai 40 meter per menit, dan gerakannya ini dia bisa bergerak secara maju, mundur, dan dia bisa berputar. Jadi dengan menggunakan roda khusus, dia bisa melakukan gerakan berputar yang cukup bermanfaat ketika kita ingin keluar dari area yang memang cukup sempit. Nah, lalu beberapa fitur yang cukup menariknya adalah seperti kamera yang digunakan itu ada kamera webcam dan juga ada kamera 360. Jadi kamera 360 ini digunakan untuk melihat kecerdasan buatan dan akan memberikan judgement atau kesimpulan apakah terjadi kerumunan atau apakah orang ini menggunakan masker atau tidak. Jika itu terjadi, maka Tori menggunakan speaker yang dimiliki oleh beliau akan mengeluarkan suara yang bisa merupakan pengguna Tori atau suara yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi dia akan mengeluarkan warning atau himbauan untuk menggunakan masker atau untuk menjaga protokol COVID. Nah, selain itu dia juga bisa membaca temperatur tubuh. Jadi dengan menggunakan kamera khusus untuk membaca temperatur yang merupakan kamera yang di 3 sampai 5 orang sekaligus. Nanti kita akan lihat videonya seperti apa sih fitur ini mengimplementasikan fitur thermal imaging ini. Nah, selain itu, salah satu fitur yang sangat cukup juga membuat kita cukup gampang untuk menjaga protokol kesehatan adalah dengan menggunakan software Matrix hari ini, kita bisa melakukan dua arah tanpa harus ada di tempat orang yang terkena gejala COVID. Jadi ibaratnya adalah menggunakan Zoom, tapi Zoom ini dalam bentuk robot, dan robot ini bisa berjalan mengecek sekeliling ruangan, dan bisa berbicara nggak cuma sama satu orang, tapi bisa bicara dengan orang, dan robot ini, si Tori, juga bisa menggunakan voice generator dan face recognition. Nah, ini gambar yang tadi saya sebut, kamera 360. Jadi, Tori ini dia menggunakan kamera 360 agar Tori ini bisa melihat sekeliling dari ruangan yang sedang dijalankan atau yang sedang explore oleh si Tori. Nah, untuk kontrolnya sendiri, dia ibaratnya bermain game dengan menggunakan keyboard, dengan control pad WASD, apa yang dibutuhkan oleh pengguna Tori. Dan selain itu, software yang kalian semua sedang lihat di slide ini merupakan software untuk Mavix. Jadi, engineer dari Asterio, dan ini digunakan untuk mengontrol si robot secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat ada jendela untuk baca, ada untuk mengecek dan khususnya ada pentingnya itu adalah untuk mengecek koneksi berapa milisecond pingnya. Kalau misalkan dia terlalu besar pingnya, nanti robotnya akan semakin video terkait ketika
Nah, ini jadi dinyalakan menggunakan atau lampu UV bisa dijaga. Nah, selanjutnya adalah untuk pengangkutan barang. Ini kasus yang cukup menarik juga. Pada kesimpulannya adalah untuk mengirim barang itu seseorang tidak perlu membawa barangnya ke bangsal isolasi atau ruangan isolasi, cukup menggunakan Tori ini, dia bisa mengirim barang dengan aman, dan juga hal ini juga bisa membantu mengurangi waste atau limbah yang diproduksi dari ruangan medis dalam bentuk menghadapi pandemi sekarang kan memang APD itu diperlukan banyak dan gunanya itu kadang hanya sekali guna saja. Nah, menggunakan Tori ini, seseorang tidak perlu menggunakan APD dan masuk ruangan yang merupakan bangsal isolasi, tapi dengan menggunakan Tori ini, dia bisa mengirim barang tanpa harus ada kontak langsung dengan orang yang mengidap gejala COVID. Nah, infeksinya, jadi menggunakan Tori ini, kita juga mendisinfeksi tidak hanya menggunakan UV, tapi juga menggunakan cairan antiseptik. Nah, ini kita akan membahas mengenai cara mengoperasikan Tori itu seperti apa sih. Nah, ini contohnya. Jadi, kita memerlukan network yang cukup stabil. Jadi, ini kita secara wireless, tablet yang dijalankan sesuai dengan komen atau perintah yang disampaikan oleh laptop. Nah, cara bekerja si Tori ini, dia sebenarnya bisa dioperasikan atau bisa dikontrol melalui 3 metode, menggunakan PC, menggunakan joystick, atau menggunakan tablet dan kacamata VR. Nah, ketiga hal ini memungkinkan, tapi setiap kita menggunakan cara tertentu, pasti ada kekurangannya. Misalkan tablet dengan VR itu bisa bikin kita pusing, atau misalkan pakai joystick mungkin tidak gampang untuk digunakan. Nah, ini cara kita mengoperasikan Tori. Jadi, kalau misalkan teman-teman bisa lihat dengan kamera 360 ini, Tori bisa melihat ke sekeliling lingkungannya, dan Tori ini bisa mengimplementasikan safety atau Tori sendiri juga di-include dengan sensor safety obstacle. Dengan demikian, kita mengembangkan fitur yang disebut semi-auto intervention control, di mana ketika Tori ini mendekati obstacle atau mendekati rintangan tertentu, maka dari sensor ini akan memberitahu kepada kita ada rintangan atau ada objek di tempat tersebut, dan dia akan secara otomatis mengarahkan kita ke areal yang tidak ada obstacle atau rintangan. Nah, ini cara pengoperasian si Tori. Nah, jadi seperti ini ceritanya orang sedang berinteraksi dengan Torinya, dan itu orang tersebut tidak harus ada di pabrik atau di kantor yang sama dengan siapapun yang berinteraksi dengan Tori tersebut. Nah, jadi mungkin itu bisa di-skip. Cara mencasnya juga gampang. Jadi kita membangun yang disebut portable charger. Portable charger ini dapat dibawa ke manapun, dan ini juga digunakan untuk menaikkan dan menurunkan aksesoris yang dimiliki oleh Tori. Jadi kadang misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi error, atau misalkan baterainya habis ketika di jalan, ini bisa ditarik dan bisa dipasang segera untuk mencas atau mengisi daya si Tori.
Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir adalah pengembangan Tori berikutnya seperti apa. Jadi untuk Tori sendiri, sekarang kita sedang mengembangkan dengan teknologi yang disebut vSLAM. Jadi SLAM itu adalah localized. Jadi SLAM itu dia menggunakan laser yang bisa memapping atau memetakan lingkungan dan memetakan sekeliling dari Tori dan di render menjadi bentuk dimensi dalam bentuk si Torinya kan bareng sama tim di Infinity yang kita sebut abangnya dari Vari, yaitu abangnya dari Tori, yaitu Vari. Nah, ini Vari ini untuk sementara fungsinya adalah untuk disinfeksi, tapi kita sedang mempelajari untuk mengimplementasi si Vari ini untuk bantu salah satu klien kita mengecek lingkungan kantor mereka. Jadi bos mereka pengen kerja dari rumah, tapi pengen cek juga lingkungan kantor mereka seperti apa. Nah, terus jadi itu videonya terkait abangnya si Tori, yaitu si Vari, yang kami dari Asperia dan Infinity Group sudah kembangkan untuk implementasi yang sifatnya fully autonomous atau bisa bergerak secara sendiri. Nah, berikutnya, ini merupakan development berikutnya dari si Tori. Sekarang kita sudah mengimplementasikan si Tori ini di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat, di Bandung. Dan kedepannya kita akan mengembangkan sehingga si Tori ini bisa membaca data-data vital seperti misalkan detak jantung atau misalkan jumlah oksigen di darah dan segala macamnya. Jadi sekarang dari tim engineering sedang berencana ke depannya improvement untuk Tori seperti apa, dan harapannya adalah Tori ini akan menjadi salah satu aspek atau salah satu karakter yang cukup krusial di industri medis di Indonesia, khususnya untuk membantu para dokter, para perawat, dan para pekerja medis yang ada di rumah sakit menghandle dan memanage tamu maupun pasien yang ada di rumah sakit. Nah, ini terakhir dari saya, video terkait pengimplementasian Tori di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Silakan ditonton bersama-sama.
Ya, itu saja yang bisa saya sharing sebagai rekan di Asperio dan Infinity Group. Terima kasih banyak atas kesempatannya buat hari ini, webinar hari ini, dan terima kasih atas waktunya bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar nasional dari Universitas Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat materi saya, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan setelah saya selesai presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hanif yang telah memperkaya wawasan kita. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan Mas Hanif hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan menyebutkan identitas dan asal instansinya. Dan yang kedua, pertanyaan yang diajukan secara singkat persisnya. Saya persilahkan peserta webinar untuk bertanya dengan di kolom komentar. Ya, silakan Mas Nyoman Satria Dermawa dari Politeknik Negeri Bali untuk bertanya. Kepada Mas Nyoman diharap mengaktifkan mic-nya. Sambil menunggu Mas Nyoman, silakan Mas Fajri Hijratul untuk menyampaikan pertanyaannya. Fajri. Itu admin ya?
Ya, untuk teman-teman yang sudah menyampaikan nama sama asal institusinya, silahkan mengaktifkan untuk mic-nya. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung didengar sama Mas Hanif. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Mas Sunarto dari SMA Negeri 1 Siantan. Apakah ada ancaman robotik terhadap tenaga kerja manusia dan bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Terima kasih. Ya, kepada Mas Hanif ini bisa langsung dijawab, Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mas Sunarto. Pertanyaannya cukup menarik juga dan ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang ketika ada webinar soal robotika, soal teknologi, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah ada ancaman robotik terhadap tenaga kerja manusia dan bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya adalah ada dan tidak ada. Gitu. Nah ini ada dan tidak ada itu adalah tergantung waktu atau horizon waktu yang masing-masing dari kita lihat gitu. Kalau misalkan menurut saya, menurut pengalaman dari lapangan, untuk sekarang ancaman untuk robot menggantikan tenaga kerja atau ancaman ini terhadap tenaga kerja itu ada, tapi masih minim. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui bahwa mayoritas banyak pekerjaan yang sifatnya itu misalkan mengangkat atau misalkan merakit atau melakukan pekerjaan ada skillnya itu memang berbasis dengan skill dan juga kemampuan pribadi sehingga kedua hal tersebut itu tidak bisa direplikasi sementara oleh robotika. Gitu. Berbeda ceritanya adalah ketika yang pertama biaya untuk menginvestasikan tenaga kerja atau membayar tenaga kerja itu semakin meningkat. Lalu yang kedua adalah teknologi yang dimiliki oleh robot atau kemampuan yang dimiliki oleh robot itu sudah semakin meningkat. Dengan demikian kita akan melihat adanya kompetisi. Apakah seorang pelaku industri memilih pekerja lapangan atau memilih otomasi dan robot untuk melakukan kegiatan tertentu. Sehingga menurut saya saran untuk siapapun yang nanti akan menghadapi dunia kerja maupun di dunia robotik ataupun di luar itu, yang pasti yang pertama jangan pernah takut dalam menghadapi teknologi karena satu-satunya hal yang tidak bisa direplikasi oleh teknologi adalah EQ atau emotional quotient atau bagaimana cara kita menghadapi relationship atau hubungan kita terhadap apapun yang kita sedang kerjakan gitu. Nah, ini hal yang cukup penting karena robot itu tidak bisa mengubah kita dalam melakukan decision making berbasis empati atau decision making berbasis penjagaan hubungan kerjasama dan segala macamnya. Robot itu hanya bisa kita program untuk melakukan pekerjaan tertentu dan mereka akan melakukan pekerjaan tertentu tanpa memikirkan konsekuensi atau memikirkan akibatnya. Akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa di waktu yang akan datang, kalau menurut saya sih masih lama ya, di waktu yang akan datang dengan adanya kecerdasan buatan yang pintar secara umum yang bisa dikawinkan dengan robot, robot-robot ini sudah bisa bergerak layaknya manusia, berpikir selayaknya manusia, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan atau skill yang manusia sebelumnya sudah bisa kerjakan dengan lebih baik. Jadi saran saya adalah jangan takut bahwa teknologi akan mengubah lapangan kerja atau menggantikan kita di lapangan kerja, tapi kita harus selalu meningkatkan skill kita, karena kita selalu ada satu langkah di depan robotika untuk zaman sekarang. Tapi di masa depan nanti saat teknologi sudah mulai aksesibel, sudah gampang diimplementasi dan tidak ada masalah lagi, maka kita mungkin sudah saatnya untuk khawatir. Tapi untuk sementara
kita belum harus khawatir terhadap hal tersebut. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih telah menjawab Mas Hanif dari pertanyaan Mas Sunarto. Untuk yang selanjutnya dari Humaidillah Kurniadi dari Teknik Elektro Unhas yang bertanya tentang bagaimana spesifikasi lampu UV yang digunakan untuk robot autonomous dan sudah cukukkah untuk membunuh bakteri dengan luas sekian meter persegi, serta kriteria apa lampu UV yang baik dan layak digunakan. Ya. Silakan Mas Hanif. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terkait lampu UVC, itu kita menggunakan lampu UVC sebanyak 6 unit, yang setiap lampu itu dia memiliki daya 36 watt. Nah, untuk lampu ini sendiri, kita pilih itu nggak semata-mata karena kita berpikir bahwa semua lampu UVC itu dapat membunuh bakteri, tapi sebenarnya dari tim kita sendiri ada yang melakukan riset terhadap bagaimana waktu lama kita mengeksposur suatu benda atau suatu lingkungan dengan UVC dengan jumlah bakteri yang akan dibunuh. Jadi sebelumnya mohon maaf, di presentasi saya tidak ada slide-nya terkait hal tersebut, tapi nanti saya bisa sediakan ke Mas Sukoco yang nanti bisa share ke grup WA masing-masing, grup WA di webinar ini. Tapi yang pasti kita ada hitungannya, dan kita itu berbasis kepada riset. Nanti saya juga bisa share papernya atau dokumen risetnya, di mana kita dapat informasi mengenai intensitas cahaya UVC yang mempengaruhi berbagai macam virus. Jadi kayak ada virus Salmonella, TBC, dan segala macam ya, termasuk COVID dan penyakit SARS dan MERS. Itu sebenarnya sudah diriset dari lama, gimana cara menghilangkannya menggunakan UVC, dan memang ada bukti kuatnya bahwa UVC itu bisa membantu kita membasmi virus-virus yang ada di lingkungan kita gitu. Tetapi memang kekurangannya adalah UVC itu sangat bahaya bagi kulit manusia karena bisa membuat iritasi akibat radiasi, sehingga memang penggunaannya harus aman dari kulit atau tidak langsung digunakan di kulit manusia. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa share nanti slide terkait UVC, dan nanti bisa dipelajarin bersama-sama. Itu termasuk nanti kita bisa menjawab bagaimana kriteria pemilihan lampu UV yang baik gitu. Itu juga ada, karena yang penting itu adalah bagaimana cara kita menghitung intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh UVC dengan berapa lama itu dapat membunuh virus apa gitu. Itu rumusnya ada di presentasi saya yang bukan untuk hari ini gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Raja Patahi Hutasoi dari SMKN 1 Batam. Sebagai generasi muda, apa saja yang perlu kami benahi agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam dunia robotika? Terima kasih. Monggo silahkan Mas Hanif. Ya, terima kasih banyak Mas Sukoco. Jadi apa ya, mendalami di yang pertama yang pasti kita harus kuasain basic skills-nya dulu. Basic skills-nya itu terdiri dari electronic design. Jadi dalam aspek ini ada membangun desain saya bisa saran, mungkin bisa belajar beberapa bahasa seperti yang sekarang populer, Python. Teman-teman dari Embedded Engineering itu suka pelajarin seperti bahasa C dan C Tagger.
Itu cukup krusial juga untuk mengembangkan sistem robotika. Tapi memang sekarang dengan adanya Robot Operating Software atau ROS, itu kita menggunakan Python sudah cukup bisa memprogram robot. Nah, selain itu juga kalian harus selalu ngikutin tren dan harus bisa secara pintar mencari informasi terkait perkembangan teknologi. Karena menurut saya begini, apapun yang kita bicarakan dari tadi, itu kan kita lihat dari kacamata global. Memang kalau misalkan saya sendiri percaya bahwa apapun yang ada dan diimplementasikan di Amerika atau di Cina itu atau di Jerman, itu mungkin akan datang ke Indonesia 5-10 tahun ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kayak kita implementasi Tori, sebenarnya ya itu salah satu dari berbagai macam keberuntungan yang kita alami saja gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk implementasi optimalnya, Indonesia masih harus membenah banyak administrasi, banyak infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi maupun dengan robotika gitu. Tapi yang pasti kalian harus bisa memanfaatkan informasi yang ada di internet, harus memahami juga mengenai electronical design, hardware design, dan juga sedikit programming. Nanti saya juga kalau boleh izin mungkin akan sharing juga. Jadi Asperio itu kita ngadain webinar setiap hari Sabtu secara gratis buat teman-teman yang mau belajar mengenai teknologi. Kita macam-macam bahasnya, software engineering, robotika, cara desain robot, dan segala macamnya. Jadi teman-teman yang emang penasaran dan ingin belajar dari awal mengenai cara desain robotik, kita sebenarnya ada kelasnya. Kelasnya itu adalah How to be a Robotics Engineer. Nanti video webinarnya kalau misalkan bisa, saya akan share kepada teman-teman khusus yang ikut webinar Universitas Hasyim Asy'ari ini. Karena kita webinar itu cuma sekali aja, dan kami nggak buka untuk publik, jadi nggak di-post di YouTube. Cuman untuk kesempatan kali ini, karena teman-teman sudah ikut webinarnya di Universitas Hasyim Asy'ari, nanti saya bisa bicara sama Mas Sukoco buat buka kesempatan untuk belajar lebih lanjut soal robotika via webinar yang dimiliki oleh Asperio. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Hanif telah menjawab dari pertanyaan Raja Partahi. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ilham Syahputra dari Politeknik Harapan Bersama. Dalam membangun sebuah robot otomatisasi dibutuhkan skill apa saja selain ilmu elektronika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya mirip-mirip dengan jawabannya yang saya berikan kepada Mas Raja Partahi Hutasoid. Jadi sebenarnya core-nya itu ada 3 ya. Kita bicara mengenai software atau programming, hardware design, dan juga electronical design. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya boleh jujur, mengembangkan robotika itu bukan ini sebenarnya mengembangkan robotika yang bukan hobi ya. Misalkan mengembangkan robotika yang emang ingin menjadikan ventura bisnis atau ingin menjadikan proyek yang serius, itu bukan maraton sendiri, bukan lari sendiri, tapi merupakan pekerjaan grup bersama. Jadi yang saya percaya adalah walaupun kita bisa menguasai banyak aspek dari teknologi, banyak aspek dari ilmu, tapi yang namanya robotika itu mesti menggabungkan kerjasama antara tim, di mana rekan-rekan dari tim tersebut memiliki spesialisasi dari hal-hal tertentu gitu. Jadi kalau misalkan dalam kasus Asperio dan Infinity Group, ada yang memang jago dalam masalah electrical design, PCB design, dan juga electrical assembly gitu, menyolder dan segala macamnya, memilih spesifikasi desain. Ada yang sangat cekatan dalam mendesain sistem ketika digunakan di lapangan gitu. Jadi misalkan kita sudah punya Tori, bagaimana caranya kita gimana kita mengakomodasi sehingga desain yang kita miliki untuk robot itu bisa digunakan di rumah sakit atau di tempat umum. Selain itu juga, kita juga punya software engineer yang membangun si software Mavix Air dan juga memberikan kemampuan untuk si Tori itu berkomunikasi dengan laptop. Jadi kembali lagi, sebenarnya skill-nya itu cukup luas yang kita bisa simpulkan menjadi 3.
hardware design, electrical design, dan juga software engineering. Akan tetapi saya tidak menyarankan untuk seseorang memaksimalkan semuanya, tapi dalam aspek engineering itu menurut saya lebih baik kita bisa mendalami satu aspek tertentu dan kita mempercayakan tim member kita atau rekan kita untuk bisa mengembangkan aspek lainnya. Sehingga ketika kita mengembangkan suatu sistem itu bukan sistem yang general yang bagusnya cuman di level tertentu aja untuk berbagai macam aspek ya, tapi karena kita menggabungkan teman-teman kita yang memiliki ilmu masing-masing yang mendalam di spesifik topik, itu bisa menjadi robot yang lebih sempurna atau otomasi yang lebih sempurna, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Mas Hanif. Ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman, Mas. Dari teman-teman yang sudah semester akhir ya. Ini untuk engineer-nya dari Infinity Group sendiri itu apakah asli dari Indonesia ataukah emang dari luar, dan teman-teman mau tanya bagaimana sih caranya kalau bisa bergabung jadi anggota dari Infinity Group ini. Yes. Oke, ya. terima kasih. Jadi menariknya ya, Infinity itu kita 100% perusahaan Indonesia. Jadi kita bukan milik perusahaan asing atau bukan milik entitas asing. Dan lebih menariknya lagi, kita punya pekerja Singapura. Jadi bukan orang Singapura yang mempekerjakan kita gitu, tapi kita yang mempekerjakan orang Singapura, dan orang Singapura itu ada di Singapura untuk mengerjakan proyek di Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman pernah dengar merek-merek seperti Unilever, terus habis itu seperti Adidas, seperti Nike, itu kita bantu mereka mengembangkan sistem robotika di beberapa pabriknya, itu nggak cuma di Indonesia, tapi di luar Indonesia, seperti di Kamboja, di Thailand, dan di Filipina, gitu. Nah, dan yang menarik keduanya adalah di tim kami itu rata-rata memang teman-teman itu bukan dari ibu kota, tapi dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Sumatera. Contohnya kita ada engineer dari Batam, terus habis itu ada juga engineer dari PEN, dari Jawa Tengah, dan itu merupakan mayoritas dari engineer yang ada di kantor kami gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara bergabung, sebenarnya teman-teman bisa akses saja ke www.infinitygroup.co.id. Ini saya taruh di grup chat, sama www.asperio.id. Nah, sebenarnya kita itu memang kelemahannya ya dari internal itu kita biasanya based on ini referensi gitu, berdasarkan referensi. Jadi misalkan kayak teman-teman sekarang itu mayoritas dari Malang, dari Polman Bandung, itu kita rekrutmennya itu internal gitu, yang kita kenal, yang emang terbukti. Misalkan rata-rata sih ketua robotika ataupun dia pernah berprestasi secara internasional di topik robotika, itu yang kita pekerjakan gitu. Tapi teman silakan kalau misalkan memang ini tertarik gitu, bisa terlebih dahulu dan Infinity Group. Bedanya memang Infinity Group itu lebih ke robotika. Kalau di luar robotika sih sebenarnya. Dulu nanti bisa kontak-kontak di Asperio atau Infinity Group. Iya, dan untuk selanjutnya kalau ada boleh nambahin, yeah. Kalau boleh nambahin, juga jangan lupa ikut webinar kita, karena kita bagi-bagi kayak rahasia dapurnya lah gitu. Jadi nanti Mas Koco juga kalau misalnya mau ikutnya juga nggak apa-apa. Cuman kita juga bagi-bagi rahasia, maksudnya tips and tricks pengalaman kita di lapangan seperti apa, terus habis itu pengalaman kita megang berbagai macam brand robotika seperti apa, cara pemrogramannya seperti apa, nanti bisa kita ajarin gitu. Jadi
Nanti mungkin bisa di-share informasi webinarnya ke Mas Sukoco. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Fajri Hijratul, Institut Teknologi Padang. Bagaimana solusinya jika sebuah industri robot pekerja yang mengalami error, sedangkan staf di industri tersebut tidak dapat memperbaikinya? Jadi kalau misalnya ada error dan tidak dapat diperbaiki, bagaimana untuk solusinya? Monggo Mas Hanif. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi begini, kalau misalkan berdasarkan experience kita, itu sebagai penyedia jasa atau penyedia servis robotika, salah satu pembeda yang akan menjadi ini ya, nilai tambah bagi siapapun yang bekerja di dunia robotika itu adalah bagaimana cara kita menjalankan aktivitas purna jual gitu atau after sales. Jadi memang benar nih kalau kata Mas Fajri Hijratul bahwa robot itu memang bisa jadi error, dan ini merupakan hal yang sering kita temukan di industri gitu. Jadi makanya tadi kalau misalkan kita ingat pertanyaannya Mas Sunarto, ancaman robot gitu kan, sebenarnya ya ada ancaman, cuman ancamannya itu nggak gede, karena ya sampai sekarang pun juga kita masih ketemu banyak robot yang error gitu, banyak robot yang masih kurang amanah lah dalam ngerjain pekerjaannya. Cuman itulah kita sebutnya beauty di imperfection-nya gitu, maksudnya kecantikan di kekurangannya gitu, bahwa sekarang itu robotika memang teknologinya sampai tahap itu aja gitu, tapi nanti ke depannya itu kita bisa ekspektasi robot itu bisa lebih bisa lebih amanah, dan memang dari segi productivity-nya itu juga bisa terjaga gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalau misalkan error gimana, sebenarnya ya mau nggak mau dia harus bisa antara close atau tutup production line-nya dulu, di stop dulu, dan nunggu kita untuk menservisi robotnya, atau kita bisa bangun bersama pengguna sistem yang sifatnya redundant. Jadinya contoh misalkan robotiknya mati, ya berarti ada plan B, plan C, dan plan seterusnya gitu. Dan itu merupakan ya tanggung jawab siapapun yang mau implementasi teknologi robotika yang ada di industri manufaktur sekarang. Nah, kedepannya kita ini sedang mendevelop praktek di internal ya, di mana kita itu mendiagnosa atau memperbaiki robot itu nggak perlu ada di lapangan, jadi secara remote gitu. Jadi dengan mengupdate software, dengan mengupdate firmware, itu kita udah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kekurangan dari metode ini adalah metode ini hanya mencangkup kerusakan atau error yang bersifat software. Bagaimana kalau misalkan bersifat hardware? Nah, itu merupakan tanggung jawab kita untuk ke site atau ke tempat user memperbaiki, atau kita bisa mengajarkan user cara memperbaiki robotnya. Tapi biasanya user itu lebih memilih untuk kita mempertanggungjawabkan robotnya itu di lapangan dan memperbaikinya secara sendiri, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas. Dari Edi Yulianto ya Mas. Mas Hanif, apakah teknologi robotika bisa dikembangkan di sektor pertanian? Karena anak muda zaman sekarang cenderung malas jadi petani ya. Sedangkan robotika cenderung diterapkan di sektor industri manufacturing. Terima kasih. Ya, bagaimana tanggapan Mas Hanif? Ya, jadi menariknya adalah memang banyak dari ini ya, pelaku robotika di industri di pasar robotika itu banyak yang memang mencoba menjamah ke pasar-pasar atau ke industri yang belum tersentuh gitu. Kayak contohnya yang menarik ya, kayak NASA punya robot yang buat mengecek kadar mineral di planet Mars gitu. Ya, itu merupakan aplikasi yang cukup unik dan yang menurut saya hanya terjadi sekali saja gitu, nggak akan berkali-kali, karena siapa sih yang bisa ke planet Mars selain NASA gitu, masih belum terbukti selain misalkan kayak NASA atau SpaceX dan lainnya gitu. Nah,
hal yang sama ini sebenarnya kita bisa analogikan ke industri pertanian. Jadi sebenarnya robotika itu bisa diimplementasikan di industri pertanian kayak gitu. Maksudnya saya pernah lihat berbagai macam implementasi, misalkan mobil untuk ini ya menggarap sawah itu bisa dijalankan secara otomatis atau otonomus. Jadi dia bisa ngecek sendiri apakah benihnya sudah tumbuh, terus habis itu kalau misalkan dia sudah termasuk fase udah selesai tumbuh, itu dia bisa ambil dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi Mas Edi Yulianto bisa lihat di presentasi saya, salah satu permasalahan universal ya di industri robotika itu adalah harga atau cost atau biaya yang dimiliki oleh robot-robot ini masih belum aksesibel untuk dipakai di aplikasi yang umum gitu. Sedangkan kalau misalnya di manufaktur memang lumrah karena bagi mereka produksi atau volumenya itu bisa dijaga dan juga nilai barang yang diproduksi dari pabrik-pabrik itu bersifat tinggi gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk mereka menginvestasikan robotika itu bisa dia bisa memberikan dampak yang sangat nyata gitu. Sedangkan kalau misalkan di agrikultur atau di pertanian, kita harus punya alasan yang lebih besar lagi kebanding alasan misalkan cenderung malas menjadi petani gitu. Kalau misalkan bisa sih kita jadi petani dengan teknologi yang canggih, itu duitnya bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau misalkan dalam aspek sekarang, biaya yang harus ditanamkan untuk membangun solusi robotik untuk agrikultur, menurut saya itu masih terlalu di luar kemampuan di sektor agrikulturnya sendiri gitu. Mereka masih banyak investasi di bagian pengembangan pupuk maupun alat berat untuk menggarap lahan atau perkebunan yang mereka miliki kayak gitu. Itu aja sih jawabannya dari saya. Oke, terima kasih Mas. Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas, ini dari yang terakhir. Dari Meldi Saputra dari Padang. Ada nggak usulan dari Mas Hanif untuk mungkin implementasi di robotika di rumah sakit? Oke, terima kasih. Yes. Untuk menjawab pertanyaan penutup ini, ya untuk implementasi robot di rumah sakit ya sebenarnya umumnya biasanya robot itu disebut robot service ya, service robot. Jadi yang biasa ditemukan di tempat umum atau di tempat pekerjaan yang membantu memberikan informasi atau memberikan bantuan kepada para pekerja atau para tamu yang ada di rumah sakit gitu. Nah, contohnya mungkin yang tadi saya presentasikan yang Tori itu diimplementasikan di rumah sakit dan emang itu merupakan ide yang tepat untuk siapapun yang ingin mengembangkan solusi robotika untuk rumah sakit gitu sejauh ini ya. Karena sebenarnya kalau misalkan mau bicara soal hal-hal lain yang bisa dikembangkan, contohnya misalkan kayak tangan robot untuk mengambil obat di farmasi, itu bisa menjadi idea lain gitu. Cuman sejauh ini kalau misalkan berdasarkan pengamatan dan pembelajaran kami di pasar luar sana, itu memang robot service itu yang paling menarik dan yang paling berguna untuk digunakan di rumah sakit kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Untuk sesi tanya jawab kami tutup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya materi-materi nanti akan kami informasikan di grup. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya materi yang lain-lain tentang IoT atau tentang robotika nanti bisa lihat di web Asperio ID atau di web Infinity Group. Nanti juga bisa lihat di Instagramnya atau media sosialnya Asperio juga bisa ya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang implementasi sistem robotika dalam menghadapi new normal. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri Mas Hanif dan juga seluruh pihak yang terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum acara ini berakhir,
marilah kita melakukan sesi foto bersama. Dan para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Coba screenshot. Sudah siap semua?